Usai gagal menjadi eksekutor penalti pada final Euro 2020, Jadon Sancho bersiap memasuki tahapan baru beralih menjadi pemain Manchester United. Rekannya di Borussia Dortmund, Erling Haaland juga dilaporkan akan segera pindah ke Liga Inggris, tapi bukan berseragam merah layaknya Sancho. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Usai drama adu penalti di final Euro 2020, para pemain yang terlibat, entah sebagai pecundang atau pahlawan, akan menghadapi langkah transfer besar pada pertengahan Juli 2021. Jadon Sancho resmi ke Manchester United. Pemain Borussia Dortmund, Jadon Sancho telah menjalani tes medis menjelang kepindahannya senilai 1,5 triliun rupiah ke Manchester United. United telah menyetujui biaya transfer untuk pemain berusia 21 tahun itu pada 1 Juli 2021, tetapi kesepakatan tidak bisa diselesaikan sampai dengan setelah Euro 2020. Jadon Sancho terlihat datang ke kompleks pelatihan United di Carrington pada hari Selasa 12 Juli 2021 dan kemudian tertangkap kamera meninggalkan lokasi itu beberapa jam kemudian. United diperkirakan akan secara resmi mengumumkan kedatangan mantan pemain muda Manchester City tersebut pada tanggal 16 Juli 2021. PSG akan perkenalkan Donnarumma. Gianluigi Donnarumma baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan jelang transfer ke Paris Saint-Germain. Mantan kiper Milan itu menjadi pahlawan nasional Italia saat dia menyelamatkan sepakan penalti Jadon Sancho dan Bukayo Saka untuk memastikan kemenangan dalam adu penalti final Euro 2020 pada 12 Juli 2021 dini hari. Sekarang Donnarumma bersiap menjalani kehidupan di klub barunya setelah menghabiskan seluruh karirnya hingga saat ini bersama Rossoneri. Donnarumma pindah ke Milan pada usia 14 tahun bergabung dengan kakak laki-laki dan sesama kiper Antonio Donnarumma dan hanya dalam waktu 2 tahun merebut posisi kiper utama. Seturut dengan popularitasnya, rumor transfer terus mengelilingi dirinya. Dan pada tahun 2021 ini Donnarumma menolak untuk menaikkan perpanjangan kontraknya setelah membawa Milan ke Liga Champions untuk musim 2021-22. Resmi Patricio ke AS Roma. Kiper Rui Patricio tengah berada di Italia untuk tes medis menjelang kepindahannya ke Roma dengan Wolves akan menggantikan posisinya dengan Jose Sa dari Olympiakos. Patricio akan bergabung dengan rekan senegaranya asal Portugal Jose Mourinho yang ditunjuk sebagai pelatih Roma pada awal musim panas 2021. Roma telah setuju untuk membayar Wolves sekitar 200 miliar rupiah untuk pemain berusia 33 tahun tersebut. Patricio yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun di Molineux bergabung dengan Wolves dari Sporting Lisbon pada tahun 2018 setelah promosi klub itu ke Premier League dan telah bermain lebih dari 100 pertandingan bagi klub itu. Manchester United bukan negosiasi soal Varane. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan mendatangkan seorang bek tengah baru untuk menjadi partner Harry Maguire setelah Victor Lindelof dan Eric Bailly gagal menunjukkan konsistensi mereka. Varane hanya memiliki 1 tahun saja tersisa dalam kontraknya dengan Real Madrid dan dikatakan tertarik untuk pindah ke Old Trafford jika kesepakatan antara kedua klub tercapai. Jika pemain Prancis itu bertahan di Bernabeu, dia akan dapat menandatangani prakontrak dengan klub luar negeri pada Januari 2022, dan Real Madrid mungkin akan menghindari risiko kehilangan pemain 28 tahun itu secara gratis. Manchester United bisa mendapatkan Varane dengan harga diskon pada musim panas 2021. AC Milan mendapatkan Olivier Giroud. Striker Prancis Olivier Giroud diharapkan akan terbang ke Milan untuk menaikkan kontrak sampai dengan 2023. Menurut laporan dari komentator transfer Fabrizio Romano, guaranteed fee yang sudah pasti diterima oleh Chelsea adalah sebesar 17 miliar rupiah dengan 17 miliar rupiah lainnya sebagai bonus. City mulai pencarian striker baru.
Pep Guardiola mengakui bahwa kesulitan keuangan akibat situasi krisis kesehatan saat ini menyebabkan mereka memulai pencarian striker baru dari nol. City semula dikaitkan dengan kedatangan Erling Haaland serta Harry Kane, tetapi tawaran 3 triliun untuk sang striker Inggris sudah ditolak oleh Spurs. Sementara keuangan City tidak sebaik Chelsea yang menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan penyerang Norwegia tersebut. 5 pemain depan yang telah dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Manchester City adalah Danny Ings dari Southampton, Tammy Abraham dari Chelsea, Paulo Dybala dari Juventus, Daniel Malen dari PSV Eindhoven, dan Alexander Lacazette dari Arsenal. Atletico ogah Griezmann ditukar dengan Joao Felix. Atletico Madrid menolak tawaran untuk membawa pulang Antoine Griezmann dari Barcelona dalam sebuah kesepakatan barter yang melibatkan Joao Felix menurut sebuah laporan di Spanyol. Barcelona siap untuk menjual bintang Prancis Antoine Griezmann yang merupakan pemain dengan gaji tertinggi saat ini, mendekati 6 miliar rupiah satu minggu, dengan Lionel Messi belum menandatangani kembali sebuah kontrak dengan klub Catalonia tersebut. Barcelona tidak akan bisa mendaftarkan semua pemain baru mereka, Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay, karena mereka telah melampaui batas gaji yang ditetapkan La Liga sebesar 40%. Laporan dari Spanyol mengklaim bahwa Barcelona dan Atletico Madrid terbuka untuk melakukan barter Griezmann dan gelandang Saul Niguez. Tetapi menurut laporan dari Marca, ide pertamanya adalah menukar Griezmann dengan Joao Felix yang hanya menjadi starter 14 kali saja dari 31 pertandingan La Liga pada musim 2020-21. Kurangnya waktu bermain dari pemain internasional Portugal itu dilaporkan menyebabkan hubungan yang tegang dengan pelatih Diego Simeone. Tetapi media yang sama mengklaim Atletico tidak mau melepaskannya meskipun ada ketegangan di antara keduanya. Spurs inginkan Danny Ings. Pelatih anyar Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo menginginkan Danny Ings sebagai partner Harry Kane di lini depan klubnya agar striker Inggris itu bertahan di London. Danny Ings baru-baru ini sudah menolak kontrak baru berdurasi 4 tahun di Southampton dan ingin bermain untuk salah satu dari tim 6 besar Liga Inggris. Sementara cedera beberapa kali menyebabkan pemain 28 tahun itu absen dalam beberapa tahun terakhir, Danny Ings adalah striker yang terbukti handal dan berhasil mengantongi 12 gol pada musim 2020-21 bagi Southampton. Chelsea dapatkan 3 triliun rupiah. Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, telah menyerahkan dana sebesar 3 triliun rupiah kepada Chelsea untuk membeli striker bintang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Striker 20 tahun itu diperkirakan akan diburu oleh beberapa klub elit Eropa pada musim panas 2021, dengan Chelsea hanyalah satu dari 3 tim Eropa yang tertarik pada jasa penyerang tersebut, selain Manchester City dan Real Madrid. Erling Haaland yang mencetak 41 gol dalam 41 pertandingan pada musim 2020-21 bagi tim Bundesliga itu akan mengikuti jejak pemain internasional Inggris Jadon Sancho yang melakukan transfer pada musim panas 2021 ini, dengan Sancho akan bergabung ke Manchester United dengan nilai transfer mendekati 1,5 triliun rupiah. Chelsea membuang 3 pemain. Demi mendapatkan Erling Haaland, Chelsea harus menjual 3 pemain sekaligus, yaitu Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, dan Hakim Ziyech. Hudson-Odoi yang hampir saja meninggalkan klub London Biru itu untuk bergabung dengan Bayern Munchen pada tahun 2020 hanya menjadi starter pada 7 pertandingan Liga Inggris setelah kedatangan Thomas Tuchel pada Januari 2021. Abraham hampir tidak pernah tampil bagi Chelsea sejak kedatangan sang pelatih Jerman dan hanya tampil 2 kali saja untuk The Blues sejak pertengahan Februari 2021. Striker 23 tahun itu dikeluarkan dari daftar pemain untuk kekalahan final Piala FA dari Leicester City, meskipun menjadi top skor Chelsea pada musim 2020-21. Sementara itu, Hakim Ziyech adalah pemain reguler di bawah Tuchel selama musim perdananya di Chelsea, membuat 39 penampilan di semua kompetisi untuk The Blues dan mencetak 6 gol. Jika Chelsea berhasil menjual Hudson-Odoi, Abraham, dan Ziyech, mereka akan mendapatkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah.
Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.